Aku di sini untuk melihat seberapa kuat kekuatan sucimu. Mata Qin Yichen penuh dengan niat bertarung. Pada saat ini, tanah suci Taihao, karena kekalahan kota suci, hampir semua orang kehilangan semangat juang mereka. Atau dengan kata lain, tebing Lingtu yang takut memiliki Seng Wei. Namun, Qin Yichen berbeda. Seng Wei tidak terlalu menakutkan baginya untuk dilawan. Lagi pula, hal-hal yang tidak diketahui itu menakutkan. Namun, Qin Yichen tahu apa itu Seng Wei. Nyatanya, Seng Wei tidak rumit, itu adalah kekuatan Sein. Lagi pula, nyatanya, Seng Wei juga semacam potensi. Seperti dominasi Li Yuanba, tren yang tidak menguntungkan. Namun, Seng Wei termasuk dalam potensi pencapaian hebat. Dan potensi Li Yuanba baru saja terbentuk. Meskipun, saat ini tebing Lingtu dapat mengandalkan Seng Wei untuk menekan Li Yuanba, tetapi menunggu pencapaian besar potensial Li Yuanba akan kalah dengan Li Yuanba. Karena potensi Li Yuanba dikembangkan sendiri, dan kekuatan Lingtu ya bukanlah miliknya. Ketika dia menggunakan kekuatannya, dia sebenarnya milik, tentu saja. Kekuatan pinjaman pun tidak mencegahnya menjadi kuat. Lagi pula, itulah potensi pencapaian hebat. Diselimuti Seng Wei sama saja dengan menghadapi seorang sage. Zhong Zian akan dikalahkan. Ini normal. Namun, bagi Qin Yichen, Seng Wei tidak bisa ditolak. Lingtu ya kuat, ini benar. Setelah memiliki kekuatan suci, dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Jika dia tidak bisa melawan kekuatan suci, dia tidak bisa mengalahkannya. Qin Yichen, bagaimanapun, tahu bahwa tebing Lingtu, yang tampaknya tak terkalahkan, juga memiliki kelemahan. Lingtu ya bisa menggunakan Seng Wei untuk melawan musuh, tapi bagaimanapun dia adalah kerajaan, jadi Seng Wei yang bisa digunakan masih terbatas. Tentu saja, saat kekuatannya meningkat, potensi yang bisa dia gunakan akan meningkat. Dan inilah kelemahan Lingtu ya. Meskipun kelemahan ini bukan kelemahan orang lain, Qin Yichen memiliki teknik rahasia, si teknik ilahi. Ini adalah metode misterius. Dengan kekuatan roh, tahan. Ini diperoleh oleh Qin Yichen dalam sisa-sisa yang jauh kuno. Pada awalnya, dia menggunakan metode rahasia ini untuk memecahkan area yang tidak dapat dijangkau oleh master pemurnian pil konvensional. Namun, sekarang kekuatan rohnya hanya setingkat tanah. Dia masih memiliki banyak kesulitan untuk mencoba mendapatkan teknik rahasia seperti teknik si ilahi. Tebing Lingtu, aku akan bertemu denganmu lagi saat aku memperbaiki segel ilahi. Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Naga memiliki skala terbalik. Orang-orang terkasih, cantik, saudara. Ini adalah skala kebalikan dari Qin Yichen. Siapapun yang berani menyentuh skala kebalikannya, tidak peduli siapa atau status apa, Qin Yichen akan dengan keras menekannya di kakinya. Kata-kata asli yang mudah adalah contoh utama. Selanjutnya, Qin Yichen langsung kembali ke halaman kecil kuil dan setelah menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, wajahnya berangsur-angsur memudar. Si teknik ilahi, dengan kekuatan roh saya saat ini mencoba memacunya. Saya khawatir masih ada banyak kesulitan. Sekarang saya hanya dapat menyimpulkan si segel ilahi. Si teknik ilahi, teknik menantang surga yang dapat menahan potensi. Namun, kekuatan roh tidak mencapai ranah master pil kelas surga dan tidak bisa mendesaknya sama sekali. Dan si segel ilahi adalah versi yang dikurangi dari si teknik ilahi. Meskipun efeknya tidak sesombong si segel ilahi, tetapi berdasarkan kekuatan roh dari master pil prefektur, si segel ilahi dapat digunakan untuk melawan kekuatan. Pikiran Qin Yichen terbenam, dan telapak tangannya melambai dengan jejak misterius. Pada saat yang sama, kekuatan roh di laut kesadarannya juga disemprotkan, dan dengan tarian telapak tangannya, di telapak tangannya secara bertahap diringkas menjadi tanda misterius perak. Pada saat tanda ini dipadatkan, di ruangan tempat dia berada, gelombang samar yang membuat rambut seseorang berdiri beriak, dan tanda perak sepertinya memiliki perasaan mampu mengisolasi segalanya. Pada saat tanda ini kental, kulit Qin Yichen tiba-tiba menjadi berat. Langkah selanjutnya sangat berbahaya, tetapi juga langkah paling kritis, integrasi kelautan kesadaran. Teknik ramalan yang dapat mengisolasi potensi, meski hanya tanda desakan, tidak berada dalam kendali orang biasa. Apalagi laut kesadaran adalah bagian tubuh manusia yang paling rentan. Sedikit kecerobohan, sedikit trauma akan membuat orang menderita penyakit tersembunyi yang tidak dapat diperbaiki, dan jiwa terbang menjauh dan terpencar. Ayo. Melihat tanda perak di telapak tangan, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan wajah yang berwibawa itu berangsur-angsur menjadi damai, dengan warna tegas di matanya. Dengan konsentrasi pikiran Qin Yichen, tanda misterius di telapak tangannya berubah menjadi sinar cahaya perak, bersiul, dan ketika dia hendak menyentuh alis Qin Yichen, dia langsung menuju ke sana. Hai, saat tubuh Qin Yichen bergetar hebat saat tanda ini menembus ke laut kesadaran, dia bisa merasakan bahwa ketika segel ilahi memasuki laut kesadarannya, gelombang hegemonik ada di benaknya. China bersiul seolah ingin mengusir kekuatan roh di laut kesadarannya. Bahkan kekuatan roh Qin Yichen sakit kepala,
dan wajahnya sedikit terdistorsi karena rasa sakit yang luar biasa. Beri aku kondensat. Suara senandung yang menyakitkan datang dari mulut Qin Yichen. Segera, hatinya berteriak keras, menahan rasa sakit semacam itu, mengatupkan gigi, menggerakkan pikirannya dengan seluruh kekuatannya, dan mulai menyatu menjadi tanda perak. Si segel ilahi, tidak mudah untuk dapat menjalankan kekuatan roh untuk menolak potensi, dan ingin menggabungkannya. Jika tidak, dengan teknik rahasia ini saja, bahkan pembangkit tenaga listrik biasa sudah cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik kenaikan besar yang potensial. Para pengusaha dari kota suci dicegat. Tanah suci tahu tidak memiliki serangan balik yang tangguh. Dalam perebutan arai transmisi, 10 orang kalah berturut-turut. Dalam waktu singkat, tanah suci tahu sudah dilanda angin kencang dan hujan deras. Dan pavilion Tianya, pembangkit tenaga suci. Ini juga secara langsung menegaskan bahwa rumor tersebut pada awalnya benar. Saya khawatir Tianya Ge sengaja menyebarkannya untuk membangun momentum bagi diri mereka sendiri. Dengan berlalunya satu sama lain, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menunggu perkembangan hal-hal berhenti. Mereka tahu bahwa pavilion Tianya tidak akan pernah berhenti di situ. Dengan pavilion Tianya dari rumah tenaga suci, mereka sudah memiliki nama tanah suci Taihao dan menggantinya. Kualifikasi. Pavilion Tianya jelas berpikir demikian juga. Persaingan hak atas susunan transmisi kota suci baru saja berakhir, dan keesokan harinya, ada berita yang mencengangkan. Pavilion Tianya akan menuju ke tanah suci Taihao untuk datang dan menantang seluruh tanah suci Taihao. Begitu berita ini keluar, itu menyebabkan kegemparan.